Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Berdoa selesai, kita akan melakukan absensi dulu ya. Ya Pak. Nasution, Nanti Pak. Mirna, Hadir Pak. Feni, Hadir Pak. Rahmat, Nanti Pak. Faidin. Hadir. Apakah ada teman-teman kalian yang izin atau sakit? Kalian hadir Pak. Alhamdulillah sakit. Ada lagi? Izin. Oke. Selanjutnya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ya Pak. Nah, caranya itu cukup sangat sederhana sekali, yaitu ketika saya mengatakan ada kata Pak Ambo, maka kalian itu harus mengikuti perintah saya. Tetapi ketika saya tidak mengatakan kata Pak Ambo, maka kalian jangan mengikuti perintah saya. Nah, oke. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ada kata Pak Ambo? Nah, ternyata masih banyak yang ikut juga ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita seringkali langsung mengikuti sesuatu tanpa memperhatikan informasi yang diberikan secara lengkap. Padahal sebelum mengambil tindakan itu, kita perlu mendengar, memahami dan berpikir terlebih dahulu. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menerima informasi dari internet, media sosial, atau dari orang lain, kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Kita harus memahami terlebih dahulu informasi tersebut sebelum mengambil kesimpulan. Nah, jadi apa kalian sadari? Sebenarnya kita itu sudah sangat dekat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai data, informasi, menjelaskan sistem komputer serta memahami pentingnya berpikir dalam menggunakan teknologi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian itu mampu memahami pengertian data, informasi, terus menjelaskan komponen sistem komputer serta mampu memahami pentingnya berpikir dalam menggunakan teknologi. Namun sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, belajar itu apakah cukup hanya mendengarkan lalu mencatat, ataukah ada hal lain? Ada Pak. Mempraktekkan juga. Betul sekali. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar mendengar lalu mencatat, tetapi juga kita harus mampu mempraktek, berpikir dan memahami. Dari dulu banyak sekali yang menganggap bahwasanya belajar itu cukup hanya menerima informasi saja. Padahal belajar itu merupakan proses aktif yang melibatkan kemampuan berpikir untuk
memahami materi yang kita pelajari. Coba kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti sering menggunakan HP dan internet kan? Ya Pak. Nah, tanpa kalian sadari saat menggunakan teknologi tersebut, kalian itu sedang melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Nah, hal inilah yang dipelajari dalam informatika, yaitu ilmu yang membahas bagaimana data itu diolah menjadi informasi dengan bantuan teknologi. Jadi data itu sendiri merupakan sesuatu yang masih mentah atau belum memiliki makna. Sedangkan informasi adalah data yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami. Sebagai contoh, semisal saya mengatakan angka 30 saja, maka itu merupakan sebuah data karena belum memiliki makna dan tidak dapat dipahami. Tetapi ketika saya mengatakan suhu hari ini 30 derajat, maka itu merupakan sebuah informasi karena sudah memiliki makna dan dapat dipahami. Apakah kalian sudah paham? Paham Pak? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, menurut kalian, apakah angka 50 itu data atau informasi? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin menyampaikan satu hal. Jadi dalam belajar, tidak ada orang yang langsung mengetahui semuanya. Jadi setiap pemahaman yang kita miliki hari ini berawal dari keberanian untuk bertanya, berpikir, dan berdiskusi. Jadi jangan takut jika jawaban kalian itu belum sempurna. Yang terpenting adalah berani mencoba menyampaikan pendapat dan belajar bersama-sama. Ingat ya, orang yang terus belajar dan berpikir akan memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan orang yang hanya menerima informasi tanpa memahaminya. Karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan hari ini untuk saling bertukar pikiran dan belajar bersama. Sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, hitung sampai 2 bagi yang sama-sama angkanya, silakan duduk bersama. 1, 2, 3. 3. Wow, 1. Mila jadi satu orang sih Mila. Udah bersama. Ayo, pokoknya kelompok 2 kamu. Jadi di setiap kelompok ini kalian akan melakukan diskusi terkait dengan pertanyaan saya tadi, yaitu apakah angka 50 itu disebut data atau informasi? Oke, saya akan membagikan kertasnya dulu ya. Jadi saya kasih waktu selama 5 menit ya untuk mendiskusikan jawaban tersebut. Orang kasih tidak pakai bola. Oh, terus. Tapi itu ada lagi. Orang kan bola saja jadi. Enggak, kamu coba bilang. Sama. Masih diskusi ya. Ya diskusi apa sih? Terlalu berlebihan, sumpah. Sedih gak sih? Oke, berdiskusi sudah selesai. Silakan anak-anak menunjukkan hasil diskusi kalian.
Mas, dari mas. Iya. Nih. Kita malam. Bagus sekali anak-anak. Jadi perbedaan pendapat itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah berani menyuarakan pendapat. Jadi dalam penggunaan teknologi sehari-hari, aplikasi yang kita gunakan itu dapat menyimpulkan data sekaligus informasi. Tetapi hal ini tergantung pada bagaimana cara kita ini menggunakannya. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi seorang pengguna teknologi, tetapi juga sebagai individu yang cerdas dalam memahami informasi. Tetapi untuk memahami hal itu lebih lanjut, kita perlu mengenal yang namanya sistem komputer yang terdiri dari 3 bagian, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras yang ada di dalam komputer. Contohnya seperti printer, CPU, dan lain-lain. Software adalah aplikasi atau program yang ada dalam komputer, seperti Google Chrome, Microsoft Excel, dan lain-lain. Sedangkan firmware adalah manusia sebagai pengguna. Jadi ketiga komponen itu memiliki peran yang sangat penting, tetapi manusia memiliki peran yang paling penting dalam ketiga hal tersebut. Karena tanpa manusia, komputer itu tidak bisa berjalan secara optimal. Apakah kalian sudah paham? Paham Pak, sangat paham. Sekarang saya ingin bertanya. Keyboard. Sekarang saya ingin bertanya. Jadi keyboard itu hardware atau software? Hardware Pak, karena keyboard itu bisa dilihat atau dipencet Pak. Ya betul sekali. Bertepuk tangan untuk Rahmat. Kalau saya mengatakan angka 90 saja, itu data atau informasi? Data. Tetapi ketika saya mengatakan nilainya Tio ini 90, itu data atau informasi? Informasi. Bagus sekali, berarti kalian itu sudah sangat paham ya kalau menurut saya. Jadi pencapaian dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan 80% kalian sudah paham. Oke, karena kalian sudah paham, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada kamu, Rahmat. Apa fungsi keyboard? Keyboard adalah perangkat keras yang bisa menginput huruf atau angka ke dalam Word Pak. Ya betul sekali. Jadi dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa belajar itu bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang berpikir dan memahami. Dan begitu juga dengan informatika yang tidak hanya mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi itu bekerja dan bagaimana informasi itu dihasilkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, pengguna teknologi seharusnya disertai dengan kemampuan berpikir agar kita dapat memahami informasi yang kita terima dengan baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi individu yang cerdas dalam mengelola informasi. Jadi saya sangat
mengapresiasikan semangat kalian hari ini. Terima kasih karena sudah aktif bertanya, berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari cara kerja komputer dalam pengelolaan data. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Kita serahkan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri persekolahan kita hari ini, mari kita berdoa untuk mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi